sih produk Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Wulan. Oke, ini adalah video Wulan yang ketiga. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin nonton, nyempetin like, nyempetin komen di video Wulan yang pertama, yang kedua. Oke, di video Wulan yang ketiga ini, Wulan bakalan bahas tentang riset pemasaran. Jadi Wulan akan sharing pengetahuan tentang apa sih itu riset pemasaran, terus jenis-jenisnya itu apa aja sih riset pemasaran itu. Jadi please banget buat kalian, tolong ya like, tolong tonton video ini juga sampai habis. Kita bakalan sharing, kalian boleh komen di bawah. Wulan tunggu, oke? Yuk ikutin Wulan. Apa sih itu riset pemasaran atau riset marketing? Salah satu kegiatan di mana kegiatan tersebut untuk mengumpulkan sebuah data sehingga diambil analisisnya atau hipotesisnya hasil dari pengumpulan data tersebut, sehingga data tersebut diinterpretasikan ke dalam hasil dari penelitian tersebut, begitu. Jenis-jenis riset pemasaran. Jenis-jenis riset ada dua, yaitu primer dan sekunder. Untuk yang primer adalah riset yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi atau data yang berasal dari penjualan terkini dan efektif yang sedang dijalankan sekarang. Cara melakukan riset primer. Yang pertama, dengan interview atau wawancara, baik secara langsung, tatap muka, atau via telepon atau video call. Yang kedua, dengan survei ke lokasi untuk melihat secara langsung. Yang ketiga, kuesioner, yakni dengan memberikan kuesioner ke toko-toko atau ke pengecer, entah itu bisa dikirim via pos atau kita langsung ke sana untuk mengirimkan kuesioner tersebut. Yang keempat, diskusi kelompok untuk mengumpulkan sampel konsumen atau pelanggan potensial dan mendapatkan umpan balik dari mereka. Riset sekunder. Riset sekunder adalah riset yang berfungsi menganalisis data yang sudah diterbitkan. Alhasil kita dapat menemukan pesaing dan bisa membangun tolak ukur lalu mengidentifikasi sasaran. Nah, karena kita sudah membahas jenis dari riset pemasaran, kita akan membahas tentang objek riset pemasaran. Nah, apa aja sih objek dari riset pemasaran tersebut? Objek riset pemasaran kita ada 4P. Yang pertama, produk. Ya, produk itu termasuk hal yang paling pokok ya dalam riset pemasaran ini. Jadi jika tidak ada produk atau jasa, nggak mungkin kita harus memasarkan sesuatu gitu kan ya. Apa kira-kira yang dipasarkan gitu selain produk dan jasa? Jadi kita harus memiliki sebuah produk tersebut terlebih dahulu, entah itu berupa barang atau jasa. Yang kedua, harga atau price, di mana harga juga termasuk hal yang penting dalam riset ini. Apakah harga yang kita berikan kepada konsumen atau pengecer sudah memiliki daya saing atau sudah memiliki kemampuan masyarakat untuk mendapatkan barang yang kita produksi gitu. Untuk P yang keempat, promosi, yaitu riset promosi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan promosi terhadap pemasaran produk. Jadi promosi di sini adalah salah satu kegiatan di mana kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah promosi yang kita lakukan itu sudah cukup efektif dan efisien. Apakah sudah cukup untuk menarik pelanggan untuk membeli produk yang kita jual gitu. Yang keempat, distribusi. Distribusi juga tidak kalah penting dilakukan penelitian guna melihat apakah perjalanan distribusi berjalan dengan baik atau tidak. Jadi pendistribusian yang kita lakukan apakah berjalan dengan baik atau tidak, lancar atau tidak gitu. Metode riset pemasaran. Metode riset pemasaran ada 3, dengan cara kuesioner, riset grup, atau dengan survei.
Untuk yang kuesioner, kita melakukannya dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pengecer konsumen lewat salesnya kita kayak gitu. Yang kedua, riset grup, di mana riset grup ini dilakukan dengan membentuk sekelompok orang dari populasi utama pasar potensial kita. Tugas mereka adalah menyampaikan apa saja yang mereka butuhkan, merasakan produk atau jasa yang kita siapkan, dan mereka diperkenalkan berbagai pendapat tentang kekurangan tentang produk kita. Jadi riset grup ini dilakukan kita kepada semisal kita mengumpulkan salah satu konsumen di suatu daerah ya, untuk kita mengetahui apa sih yang mereka ketahui tentang produk-produk kita gitu, dan kelebihan apa aja gitu yang mereka ketahui gitu, dan apakah mereka mengetahui kelemahan-kelemahan dari produk kita. Nah, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan tersebut itu adalah untuk bahan evaluasi kita untuk memperbaiki di produksi kemudian hari. Yang ketiga, survei ini dilakukan dengan cara cukup populer, yaitu dengan membuat survei dengan mengajukan pertanyaan yang sederhana mengenai produk atau jasa yang akan kita riset. Riset ini pun harus dilakukan oleh seseorang yang mudah menggali informasi terhadap orang lain ya, atau konsumennya kita, sehingga kita dapat mengetahui atau mendapatkan informasi yang kita butuhkan, dan informasi tersebut harus lengkap begitu. Tujuan dari riset pemasaran adalah untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang dibutuhkan pasar atau masyarakat, dan juga mengetahui pesaing bisnis. Dalam riset pemasaran ada 5W1H, di mana 5W1H ini, W yang pertama adalah buat atau apa. Jadi sebelum menyusun strategi pemasaran, kita harus memahami dan mengerti semua hal yang berkaitan dengan produk. Kita harus mengenali semua jenis yang kita miliki tanpa terkecuali. Apa saja produk yang kita miliki? Oke, yang pertama, apa saja produk yang kita miliki? Jadi kita harus mengetahui seluk-beluk tentang produk yang dimiliki oleh perusahaan, kelebihannya apa, kekurangannya apa, sehingga kita dapat memunculkan sebuah produk di mana produk tersebut kita kuasai. Kita memiliki produk yang bagus, yang sesuai dengan. Untuk W yang kedua, ya ini who atau siapa. Jadi dalam hal ini kira-kira siapa sih yang akan memasarkan, dan kemudian siapa sih yang akan menerima atau menggunakan atau menerima manfaat dari produk yang kita ciptakan ya, atau kita jual gitu. Jadi semisal kita harus mengetahui sasaran pasarnya dari sasaran pasar perusahaan. Jika memang kita menjual pasta gigi, kita usahakan kita mengetahui pasta gigi itu tuh untuk siapa, untuk anak-anak, kalangan dewasa, remaja, atau bagaimana gitu. Untuk W yang ketiga itu when atau kapan. Jadi kapan kita akan memasarkan produk kita gitu, harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Misal nggak mungkin kan kita menjual produk atau jual es ketika musim dingin atau ketika musim penghujan. Jadi kita harus menyesuaikan kapan kira-kira produk kita akan diluncurkan atau akan kita meningkatkan produksi dari barangnya kita gitu, untuk disesuaikan dengan kondisinya. Oke, untuk W selanjutnya ya ini where atau di mana. Jadi di mana sih kita akan memasarkan produknya kita, atau wilayah bagian mana yang akan kita supply, memberikan suatu produk tersebut dengan supply yang lebih banyak atau cukup sedikit, atau bagaimana begitu kan. Terus untuk W yang terakhir, why atau mengapa. Jadi kita mempunyai alasan tuh mengapa kita menciptakan produk tersebut, kenapa produk tersebut kita jual di daerah atau di wilayah tersebut. Harus ada alasan tertentu yang mendukung sehingga produknya kita diminati dan terjual dengan banyak. Yang terakhir atau how atau bagaimana. Jadi kita harus tahu nih ya, bagaimana kita cara memasarkannya, dengan menggunakan apa, misal dengan promosi atau dengan misal pembelian 10 pasta gigi akan gratis 1 gitu. Jadi bagaimana cara kita memasarkan dan menarik perhatian dari pelanggan untuk membeli, menikmati dari produk atau jasanya kita gitu.
Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah nonton video Wulan ya. Video ini adalah video yang ketiga. Video ketiga ini bukan membahas tentang riset pemasaran. Kita tadi sudah membahas tentang apa sih itu riset pemasaran, terus jenis-jenis riset pemasarannya, terus manfaatnya, terus objeknya juga ya. Buat kalian terima kasih udah nonton videonya Wulan sampai habis. Tolong like, tolong subscribe juga, dan tolong komen di bawah. Kita bakalan diskusi ya. Kalian bisa komen apapun, kita bisa sharing apapun. Oke? Ulang tunggu komen kalian, like kalian. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.